di balik misa. Dan janganlah engkau mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Inilah kisah menjemput maut saat berzina. Pada siang hari, waktu sholat zuhur tiba, gema azannya sudah berkumandang dari berbagai menara masjid di kota itu. Tapi di salah satu masjid di lingkungan rumah sakit yang terletak di kota itu, anehnya azan zuhur belum berkumandang. Orang-orang yang lalu lalang di rumah sakit pun heran. Tidak biasanya masjid di komplek rumah sakit itu sepi, apalagi saat siang hari menjelang sholat zuhur. Satu persatu orang-orang di rumah sakit itu, diantaranya pembesuk, perawat, dan dokter, bahkan karyawan rumah sakit, saat mereka ingin menunaikan sholat, sayangnya mereka tidak bisa masuk karena pintu masjid di rumah sakit itu terkunci. Orang-orang yang berkerumun di depan masjid saling pandang heran dan bingung. Pasalnya masjid rumah sakit tidak biasanya terkunci. Panggil saja Ahmad, berusia 40 tahun. Dia adalah kepala security di rumah sakit itu. Kebetulan berkeliling dan melewati masjid tersebut. Ia heran saat menjumpai kerumunan orang di depan masjid itu. Ia pun mendekati orang-orang yang mencari tahu apa yang terjadi. Namun betapa terkejutnya ketika Ahmad tiba di masjid, ia malah dibentak salah seorang dokter yang bertugas di rumah sakit tersebut. "Bapak ini bagaimana sih? Masjid ini tempat umum, kenapa dikunci? Bukankah ini sudah masuk waktu zuhur?" Ahmad kaget bukan kepalang. Ia merasa tidak mengunci masjid rumah sakit itu. "Saya tidak tahu, Pak. Saya merasa tidak mengunci masjid ini. Tetapi kenapa bisa terkunci? Saya tidak mau tahu. Kalau perlu dobrak saja pintunya," bentak dokter tersebut kepada Ahmad. Ahmad semakin merasa bersalah. Maka dia pun mendekat daun pintu masjid rumah sakit tersebut. Sementara orang-orang di depan masjid sudah merasa tidak sabar lagi. Keriuhan pun terjadi. Ahmad merasa terpojok. Dia berusaha menggerak-gerakkan daun pintu masjid rumah sakit itu, tetapi tidak membuahkan hasil. Dia pun kian bingung. Akhirnya Ahmad berusaha memastikan kondisi pintu masjid itu, dan dia meriksa ada yang janggal. Dia merasa masjid itu tidak terkunci, tetapi sengaja ditutup dari dalam. "Sudah, dobrak saja. Nanti gampang bisa dibenerin lagi," perintah dokter tersebut. Orang-orang di rumah sakit rupanya mendukung apa yang diusulkan dokter tersebut. Ahmad tidak punya pilihan lain. Akhirnya dia pun mendobrak pintu masjid tersebut. Setelah didobrak dengan sekuat tenaga, pintu masjid itu pun terbuka. Tiba-tiba, betapa terkejutnya Ahmad setelah pintu masjid terbuka. Ia melihat pemandangan yang tak senonoh.
Mata Ahmad seperti tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Ahmad melihat seorang lelaki berusia 40 tahunan sedang menindih seorang wanita berumur 20 tahunan, dan keduanya dalam keadaan telanjang. Yang lebih anehnya lagi, pasangan yang sudah tertangkap basah tengah berbuat tak senonoh itu tidak berusaha bangkit dari tempatnya. Ahmad merasa heran. "Sedang berbuat apa kalian di sini? Ayo bangun!" bentak Ahmad naik pitam. Orang-orang pun berhamburan masuk ke dalam masjid. Mereka terpana, suasana di dalam masjid pun berubah riuh dan ramai. Tetapi pasangan yang sedang berbuat mesum itu seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Keduanya tampak ketakutan, dan itu terlihat jelas dari raut muka si lelaki dan si wanitanya yang akhirnya diketahui sebagai perawat di rumah sakit tersebut. Setelah melihat orang-orang mulai berdatangan masuk ke dalam masjid, pasangan itu pun hanya berusaha menutupi tubuh keduanya dengan selembar pakaian yang tadinya berserakan di lantai. Keduanya tidak juga beranjak bangkit atau pergi dari dekat mihrab. Dia masih dalam posisi bersetubuh meski orang-orang sudah berdatangan dan melihat. "Kalian ini sudah tahu banyak orang yang datang ke masjid, masih saja tidak segera bangkit. Ayo berdiri!" bentak kepala satpam itu lagi dengan kerasnya. Tapi Pak," ucap si lelaki itu tergagap. "Tapi saya tidak bisa berdiri, Pak." Ahmad pun kian heran. Keadaannya memang seperti itu. Pasangan yang berbuat mesum di masjid itu ternyata tidak bisa melepas tubuhnya masing-masing. Akhirnya Ahmad tahu tubuh orang itu memang tidak bisa dilepas. Dia pun segera mengambil tindakan. Orang-orang pun diminta keluar dari masjid. Dia dan beberapa petugas rumah sakit termasuk dokter tadi berusaha membantu untuk melepaskan tubuh pasangan tersebut. Namun usaha itu sia-sia, tidak membuahkan hasil. Tak beberapa lama kemudian, setelah pihak rumah sakit menelepon kantor polisi, datang satuan polisi. Lantaran kedua tubuh lelaki dan wanita itu pun belum lepas juga. Akhirnya pihak kepolisian, dokter, dan kepala satpam memutuskan membawa keduanya ke ruang operasi. Tujuannya tidak lain untuk mengambil tindakan lanjutan agar tubuh kedua orang yang telah berbuat mesum tersebut lepas. Sayang, sejenak sebelum memasuki ruang operasi, si wanita tiba-tiba meninggal. Perempuan yang berbuat mesum di masjid itu pun langsung heboh. Keduanya bukan sepasang suami istri dan mati dalam keadaan mengenaskan karena tidak bisa melepaskan tubuhnya setelah bersetubuh di masjid rumah sakit. Beberapa hari kemudian, pihak keluarga pun terpaksa mendatangi rumah sakit tersebut demi mengurus dan mengambil jenazah yang ada di ruang operasi rumah sakit. Tetapi hanya pihak keluarga dari perempuan saja yang datang untuk mengurus jenazah itu. Sementara dari pihak keluarga laki-laki tersebut tidak ada yang datang. Bahkan
menurut keterangan dari pihak kepolisian, jasad laki-laki itu tidak dikenali dari mana. Tidak juga ditemukan identitas lain yang bisa menjadi referensi tentang siapa sebenarnya lelaki itu. Lagi pula, jika ada pihak keluarga laki-laki yang ingin mengambil jenazahnya, tentu saja akan menyulitkan dan membutuhkan waktu yang lama. Sebab pihak rumah sakit yang sudah beberapa hari melakukan visum mengaku angkat tangan. Mereka tidak bisa melepaskan pasangan yang telah berzina di masjid rumah sakit itu. Akhirnya, kedua jenazah itu pun dibawa ke rumah duka si wanita. Setiba di rumah duka, orang-orang kampung pun menyambut dengan penuh tanda tanya. Kendati demikian, orang-orang kampung si wanita itu tetap menghormati kedua jenazah itu. Mereka tidak lantas menolak mentah-mentah kedatangan jenazah keduanya. Mereka dan pihak keluarga merasa memiliki kewajiban untuk menguburkannya dengan layak. Maka dengan tidak membuang-buang waktu lagi, akhirnya pihak keluarga dan dibantu orang-orang kampung, kedua jenazah itu pun diurus. Suasana rumah duka si wanita hening. Rasa heran dan kasakusuk khalayak ihwal kematian keduanya yang tak wajar pun sesekali menjadi buah bibir. Setelah semua prosesi pengurusan jenazah berakhir, kedua jenazah itu pun dibawa ke pemakaman di ujung kampung si wanita. Memang tidak banyak yang ikut mengusung jenazah sebagaimana umumnya orang yang meninggal di kampung. Akhirnya, para pengantar kedua jenazah itu pun sampai di area pemakaman. Yang jadi masalah, saat kedua jenazah itu mau dimasukkan ke dalam liang lahat, timbul tanda tanya apakah jasad pasangan itu memakai papan atau tidak. Pihak sesepuh kampung menginginkan jenazah memakai papan, sedangkan pihak dari penggali kubur menginginkan jenazah tidak usah memakai papan. Perdebatan kecil pun terjadi. Akhirnya pihak keluarga menyerah dan tidak memprotes ketika jenazah anak perempuannya bersama pria selingkuhannya dikebumikan. Secara lain, tidak memakai papan. Demikianlah kisah menjemput maut saat berzina.